Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Parma Girl. Jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang sterilisasi. Nah, langsung aja, sterilisasi ini terbagi menjadi dua guys. Jadi yang pertama itu adalah sterilisasi uap. Kita tulis dulu. Sterilisasi uap. Nah, sebelumnya, pada percobaan di laboratorium mikrobiologi, alat dan bahan yang akan digunakan harus disterilisasi. Nah, disterilisasi ini agar yang artinya itu bebas, jadi bebas dari mikroba, jamur, atau fungi. Selain itu, proses sterilisasi juga bisa digunakan untuk proses dekontaminasi, destruksi alat atau bahan yang telah digunakan yang tercemar atau terkontaminasi. Ada bermacam-macam prosedur sterilisasi, diantaranya yang pertama itu adalah sterilisasi uap. Nah, sterilisasi uap ini dilakukan dengan autoklaf menggunakan uap air dalam tekanan sebagai pensterilnya. Bila ada kelembapan seperti uap air, bakteri akan terkoagulasi dan dirusak pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan bila tidak ada kelembapan. Mekanisme penghancuran bakteri oleh uap air panas adalah karena terjadinya denaturasi dan koagulasi beberapa protein esensial dari organisme tersebut. Jadi begitu gambaran umum tentang sterilisasi uap ini. Nah, ada juga metode sterilisasi uap ini. Pada umumnya digunakan untuk sterilisasi sediaan farmasi dan bahan-bahan lain yang tahan terhadap temperatur yang dipergunakan dan tahan terhadap penembusan uap air. Jadi untuk alat kayak gitu-gitu. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu adalah sterilisasi panas kering. Kita tulis dulu di sini sterilisasi panas kering. Nah, sterilisasi panas kering biasanya dilakukan dengan oven pensteril gitu yang ada di laboratorium umumnya, karena panas kering kurang efektif untuk membunuh mikroba dibandingkan dengan uap air panas. Maka metode ini memerlukan temperatur yang lebih tinggi dan waktu yang lebih panjang. Sterilisasi panas kering biasanya ditetapkan pada temperatur 160 sampai 170 derajat Celcius dengan waktu 1 sampai 2 jam. Sterilisasi panas kering umumnya digunakan untuk senyawa-senyawa yang tidak efektif untuk disterilkan dengan uap air panas karena sifatnya yang tidak dapat ditembus atau tidak tahan dengan uap air. Senyawa-senyawa tersebut meliputi minyak lemak, gliserin, seperti berbagai jenis minyak, serbuk yang tidak stabil dengan uap air, efektif untuk alat-alat gelas bedah. Nah, sebetulnya tuh ada tambahan lagi, yaitu adalah poin ketiga, kita hapus dulu berarti ya. Poin ketiga atau poin yang C, yaitu adalah sterilisasi kimia. Nah, ini tuh untuk tambahan, tapi yang sebetulnya itu yang umumnya yang dipakai adalah sterilisasi panas kering dan sterilisasi uap. Cuman kita tulis dulu di sini sterilisasi kimia untuk tambahan. Kimia. Nah, sterilisasi kimia secara kimia penting karena sterilisasi uap, sterilisasi paling efektif dan cepat, terkadang tidak dapat digunakan untuk mendekontaminasi peralatan besar dengan permukaan luas atau karena kesensitifan peralatan terhadap suhu tinggi. Nah, contohnya seperti etilen oksida, gas formaldehid, dan glutardehid. Karena sterilisasi ini tuh sangat panas sekali karena menggunakan bahan-bahan kimia juga. Mungkin segitu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching.